Pertandingan berkesan terakhir yaitu Asian Games kemarin karena benar-benar kayak ngerubah segalanya. Terus Asian Games event terbesar mungkinnya buat taekwondo juga, pertama kali kelas aku dipertandingkan. Jadi persiapan pasti lebih matang banget lah karena lama banget kan di Korea. Ada satu momen tiba-tiba aku dapat kabar keluarga aku ada meninggal. Aku cuma bisa nangis karena posisi jauh banget dan itu malam udah nggak ada penerbangan. Pasti besok harinya kan aku berangkat. Mbak, ini dipersembahkan untuk siapa sebenarnya? Pertama untuk ayah saya, mama, keluarga, pelatih dan teman-teman semuanya yang sudah support saya. Nama saya Devi Rosmaniar, umur saya tahun ini 26 tahun. Pekerjaan saya sekarang sebagai atlet dan juga pegawai negeri di Kemenpora. Awalnya cuma asal ikut ekstrakurikuler karena harus punya kegiatan di sekolah, tapi jadi hobi yang berjalan terus sampai sekarang. Kalau untuk orang tua awalnya dari mama, dia nggak setuju. Tapi lama-kelamaan mama setuju karena aku ngebuktiin di prestasi aku. Mungkin ada yang bilang, ngapain sih ikutan taekwondo? Taekwondo itu kan olahraga laki-laki. Orang bilang olahraga laki-laki dan itu kayak, buat apa sih wanita ikutan kayak gituan kan? Tapi kan aku ngebuktiin di taekwondo itu aku berprestasi gitu. Jadi orang juga mungkin mau bicara yang jelek ke aku juga, mungkin mereka bakal malu sendiri gitu. Pertandingan berkesan terakhir yaitu Asian Games kemarin karena benar-benar kayak ngerubah segalanya. Terus Asian Games event terbesar mungkinnya buat taekwondo juga, pertama kali kelas aku dipertandingkan. Jadi persiapan pasti lebih matang banget lah karena lama banget kan di Korea. Ada satu momen tiba-tiba aku dapat kabar keluarga aku ada meninggal. Aku cuma bisa nangis karena posisi jauh banget dan itu malam udah nggak ada penerbangan. Pasti besok harinya kan aku berangkat, dan perjalanan dari Korea ke Indonesia itu kan kurang lebih 8 jam. Jadi nggak mungkin dong ayah aku udah meninggal harus nungguin aku gitu kan. Jadi selama aku perjalanan ke Indonesia, pas di bis itu, pas aku di bandara, ya aku ngeliat pemakaman ayahku lewat video call gitu. Sedih sih, cuman ya udah 3 hari aku pulang ke Indonesia, datang ke makam, terus ya udah aku langsung bilang ke manajer aku, bilang, Sanim, saya mau pulang lagi ke Korea. Jadi mereka sempat kaget, mereka tuh kasih izin aku 1 minggu buat istirahat di rumah kayak sama keluarga. Tapi aku kayak, udah aku 3 hari aja di Indonesia, karena semakin lama aku di Indonesia, semakin lama aku kayak berat buat ninggalin keluarga aku lagi gitu. Jadi ya udah aku ingat tujuan aku. Mungkin kalau aku tinggalin cepet juga, ayahku juga pasti seneng lah karena aku masih harus ngebahagiain keluarga aku yang lainnya gitu. Buat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh pendukung, terima kasih. Mbak, ini dipersembahkan untuk siapa sebenarnya? Pertama untuk ayah saya, mama, keluarga, pelatih dan teman-teman semuanya yang sudah support saya. Seneng banget sih, perasaannya tuh kayak udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Jadi seneng tapi sedih gitu loh. Sedihnya, gue bisa loh gitu, gue bisa gitu ternyata. Sempet kayak aku ngerasa aku nggak bakal bisa karena lawan aku tuh ya yang punyanya taekwondo gitu kan, Korea. Nggak mungkin lah aku dapat emas gitu kan. Terus kayak aku punya pikiran, ya udah yang penting aku ikut pertandingan ini, first time aku ikutan Asian Games, mungkin yang terakhir karena aku ngeliatnya umur aku juga kan di senior 1 itu sampai 29, sedangkan Asian Games itu 4 tahun sekali. Misalnya aku ikutan Asian Games, belum tentu 4 tahun ke depannya aku masih taekwondo, entah ada hal-hal yang nggak diinginkan mungkin, yang takutnya gitu. Jadi ya udah aku pasrah aja. Terus saat aku bisa ngelewat itu semua, ya udah rasanya itu campur aduk, seneng, sedih, bangga. Udah ya aku lampiasin ya nangis, pasti ya nangis, seneng sih sebenarnya. Langsung kayak, wah mah Devi bisa loh gitu. Mungkin dari fisik kali ya, fisiknya beda sama laki-laki, lebih cepet capek kalau cewek itu. Dan di taekwondo itu ada kelas-kelasnya. Kalau cewek itu ada kelas 44 kilo, 46 kilo, ada 49. Nah aku di kelas 46 ini. Jadi di kelas kyorugi waktu itu tuh aku harus 46, sedangkan berat aku 51. Itu bener-bener aku harus nurunin banyak banget. Dan itu dikasih waktu 1 minggu. Karena aku mungkin kayak seneng pengen tanding, karena dulu tuh mikirnya kan ya udah latihan menang gitu kan. Jadi nggak
mikir sakit, aku kena di situ sakit, ya udah baru ngerasain namanya drop parah. Di situ aku nggak bisa ngapa-ngapain. Karena waktu itu masih sekolah, dietnya ya udah aku nggak makan, cuma minum, dan minum juga aku kayak jarang banget gitu. Lagi puasa juga aku mikir ya lebih cepet kan. Pokoknya malam itu aku nggak makan, karena benar-benar dulu itu masih sekolah, kayak belum mikir kayak zaman sekarang itu kan ada tips diet lah gini. Dulu mah yang penting turun aja berat badan. Bener-bener aku ngerasain fisik aku tuh kayak drop banget, kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena aku terlalu over, aku pingsan masuk rumah sakit, dan itu aku ngerasain sakit hepatitis, ya bisa bilang hepatitis. Sempet kayak pengen udahan sih, cuman ya udah aku seminggu mikir, aduh kok lama-lama kayak bosen gitu kan, diem aja, masih pengen latihan. Kalau makanan, ada dokter ahli gizi yang datang. Tapi kadang-kadang dari cateringnya pun nggak selalu ngikutin ahli gizinya itu. Nah, tapi kan karena aku punya target, aku harus berat badan segini. Karena mungkin aku udah dewasa, nggak mau lagi ngulangin hal yang kayak dulu gitu kan. Aku kayak nggak makan, nggak minum gitu kan. Yang penting berat badanku turun, itu nggak banget sih. Karena tenaga aku benar-benar kekuras. Aku nggak mau sakit lagi. Jadi aku kayak nyisihin uang aku sedikit itu loh, kayak aku rugi nggak apa-apa deh buat aku ini gitu kan, kayak aku beli makanan sehat lah. Yang pokoknya yang sehat-sehat, misalnya cateringnya itu saat catering saya gorengan makannya gitu kan. Iya sih gorengan enak, cuman kayak kalau sering-sering kan bahaya juga gitu kan, apalagi minyaknya kan banyak banget kayak gitu. Kalau cheating ya pasti ada ya. Aku juga masih pengen ngerasain makan bakso gitu kan, makan junk food gitu. Biasanya kalau aku cheating day itu Sabtu kalau nggak Minggu. Sabtu siang itu aku udah free latihan, Minggu libur gitu kan. Mulai latihan lagi Senin sampai Sabtu pagi. Sabtu kan nggak latihan nih, misalnya kadang-kadang pagi itu nggak latihan juga gitu, jadi 2 kali. Memang sih penyakitnya kalau atlet, kalau udah makan makanan nggak sehat pasti biasanya ke perut gitu kan. Apalagi cewek susah banget namanya nurunin berat badan gitu kan. Padahal Senin sampai Jumat aku udah bener-bener kayak kering badan gitu, kayak sayang banget ya sih. Taekwondo ini misalnya berat badannya naik, itu latihannya ditambah. Jadi usahain sebelum latihan berat badannya itu normal, jadi supaya latihannya kayak normal. Karena kita dikasih kepercayaan Sabtu Minggu itu ngejaga diri kita, jadi nggak tiba-tiba hari Senin bengkak gitu kan. Aduh, berarti itu salah dari kitanya. Pelatih tahu, lagi cewek pipinya tiba-tiba gitu kan kelihatan. Apa kalau cowok kan misal buka baju, kalau cowok kelihatan ya, kalau cewek mungkin dari pipi ya. Iseng-iseng lihat sosial media kan muncul tuh kayak iklan di Instagram, kok ini orang bisa secepat ini loh kayak bisa turun berat badan. Itu bajunya tuh ukuran apa? XL. XXL. Sekarang Udah M. wih. Sebetulnya kan aku emang harus jaga berat badan juga, jadi aku cobalah, alhamdulillah ternyata cocok gitu loh. Saat aku cheating day itu 30 menit sebelum makan aku minum green tea, kan makanannya kayak junk food, mie gitu kan, makanan yang banyak minyaknya, terus yang bersodium juga. Jadi saat beres makan, selang beberapa jam aku bisa langsung kamar mandi. Biasanya aku ngeliat habis makan ngelembung perut, ini kayak normal aja biasa gitu. Karena kan green tea itu mendetoks makanan-makanan yang banyak minyaknya, terus yang bersodium juga. Jadi aku jadi berani makan karena ada minuman yang bisa ngelancarin pencernaan aku. Lebih plong gitu loh, kayak normal aja, kayak latihan gitu. Padahal posisinya Sabtu Minggu aku nggak latihan gitu. Aku minum green tea itu siang sama malam, karena posisi kalau pagi aku sarapannya nggak terlalu yang berat, cuma kayak susu, roti sama pisang. Nah kalau siang itu kan itu lebih lebih banyak lah lauk pauknya gitu. Jadi aku minum green tea saat siang, terus sebelum makan malam aku minum green tea itu. Bentuknya itu gampang dibawa kemana-mana, bentuknya saset ya. Jadi kayak aku Sabtu Minggu mau makan keluar juga diselipin di tas kecil juga itu cukup. Jadi lebih simpel sih. Sambil aku milih-milih baju atau ngeliat-liat sepatu gitu, aku minum dulu itu. Jadi nanti udah beres aku makan gitu. Jadi aku makan juga nggak perlu mikir kalorinya berapa. Udah, yang penting aku makan, aku senang. Sebelum aku minum green tea, saat aku jajan di luar, cheating day bisa dibilang, asal makan aja bisa dibuang itu, bisa Senin. Jadi kayak nggak kebuang semua, tau gak sih?
Saat makan itu aku nggak mikir apa-apa. Tapi saat mulai masuk hari Senin, aku langsung latihan lebih keras karena harus nurunin berat badan lagi normal lagi gitu loh. Tapi semenjak minum Slim Tea, kayak aku habis makan selang beberapa jam bisa langsung kebuang gitu. Lebih lancar sih sebenarnya. Kayak latihan Senin tuh kayak normal aja gitu, nggak perlu mikir panjang buat nurunin berat badan lagi. Pesan aku, jangan patah semangat kalau kalian punya mimpi. Terus jangan gampang menyerah juga, karena semuanya udah ada yang ngatur tentang tujuan hidup kita ke depannya. Semangat terus. Suka makan sembarangan? Slim Tea aja.